Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ying, Ketua Tim Proyek Inisiatif Peranakan Akulturasi Budaya sebagai titik tolak penciptaan titik temu toleransi jembatan dialog perdamaian dunia. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Ibu Yvonne sebagai seorang aktivis budaya dan juga peranakan Semarang. Ya, Ibu Yvonne, mungkin kami mohon perkenalkan tentang Ibu. Ya, selamat siang. Saya Yvonne Sibuea, asal dari Semarang. Saya aktif berkegiatan di sebuah lembaga bernama AIN Institute yang misinya adalah membumikan pluralisme, ajaran-ajaran Gus Dur untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Semarang ini dikenal sejak lama memang sudah plural ya, karena ini adalah kota pesisir di mana semua suku tinggal di sini, berdagang di kota ini adalah kota dagang, sehingga gesekan-gesekan yang terlalu tinggi itu sebenarnya tidak terlalu nyata di kota Semarang. Nah, biasanya masyarakat Semarang itu mempunyai sensitivitas yang tinggi ya, apabila ada situasi politik yang panas, maka ada upaya-upaya untuk mendinginkan dengan cara menggelar berbagai diskusi lintas kelompok. Jadi masyarakat itu juga cepat tanggap, khususnya dari masyarakat minoritas sendiri yang dianggap minoritas, yaitu masyarakat Tionghoa. Banyak upaya yang dilakukan untuk merangkul, untuk menurunkan tensi kecurigaan-kecurigaan yang ada seperti itu. Pemerintah kami anggap cukup mendukung untuk menurunkan situasi tegang yang terjadi sewaktu-waktu. Apakah selama ini ada event yang berusaha mendatangkan orang-orang dari China ke Semarang atau ke kota Jawa Tengah untuk lebih memahami kehidupan leluhurnya di Indonesia? Yang terbaru mungkin ya, pada 2018 kemarin pada bulan November ada 400 tamu Tionghoa peranakan yang berasal dari berbagai asosiasi peranakan di kawasan Asia Pasifik mengunjungi kota Semarang ini sebagai rangkaian tur mereka untuk belajar budaya nenek moyang mereka yang dulu tinggal di Jawa. Diperkenalkan dengan berbagai aspek kebudayaan peranakan, jadi ada makanan-makanan yang mungkin mereka tidak temukan di wilayah mereka, makanan-makanan peranakan yang sudah bercampur dengan budaya Jawa di Semarang. Kemudian pakaian peranakan itu seperti apa, itu ditampilkan ketika panitia lokal menyambut tamu pada saat itu. Kemudian tari-tarian yang memang sudah berbaur dengan budaya di Jawa. Jadi kami di Semarang ini punya yang namanya pertunjukan lengkap yang namanya Gambang Semarang. Jadi Gambang Semarang ini semacam tonil ya, jadi ada tari, ada lawak, jadi ada gamelannya. Dan gamelannya ini, alat musiknya ini bercampur antara alat musik Jawa dan alat musik dari Tiongkok. Mungkin ada tanggapan lain dari tim saya, Bapak Eki. Menarik sekali tadi, saya ingin melanjutkan tadi ada semacam akulturasi, atau kira-kira kalau di Semarang ini seperti apa akulturasi budayanya gitu, dari segi misalnya tadi ada tarian, ada mungkin arsitek, musik, makanan dan lain-lain, mungkin bisa, terutama yang di Semarang gitu ya. Pakaian yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa yang kemudian tinggal di Semarang ini memang kemudian mereka sudah mengenakan kebaya yang disebut kebaya encim. Jadi memang kebaya ini berbeda dari kebaya Jawa ya, karena ada bordir-bordirnya dan biasanya tuh berwarna putih gitu ya, yang banyak dipakai pada zaman nenek moyang ketika mereka pertama kali mulai tinggal di Jawa, khususnya di Semarang. Itu juga banyak dikenakan oleh pada masa nenek-nenek saya dulu, mungkin masih menggunakan seperti itu, dengan kain yang motifnya itu adalah motif pesisir, warna-warna yang lebih terang. Kemudian motif-motifnya itu membawa motif-motif yang ada di Tiongkok, dari mitologi-mitologi Tiongkok juga itu masuk ke dalam batiknya. Kemudian motif bunga-bunga itu lebih banyak, seperti itu yang biasanya dikenakan oleh orang-orang Tionghoa peranakan di Semarang pada masa lalu. Kalau dari sisi makanan, tentunya di kota Semarang ini banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, di mana masakan di sini tentunya sudah lebih manis gitu ya, beda dengan mungkin peranakan yang berada di
Singapura atau di Malaysia, mungkin mereka mengolah makanan itu tidak semanis dengan peranakan yang ada di Semarang. Karena memang kecintaan pada cita rasa manis dengan produksi gula yang berlebih pada saat itu, sehingga memang makanan di wilayah Semarang ini lebih manis mengolahnya seperti itu. Kalau soal bahasa misalnya, ketika dari Tiongkok datang ada bahasa slang atau apa dialek atau apa yang karena sudah akulturasi ada perbedaan seperti apa tuh? Peranakan Semarang sendiri dikenal memiliki dialek yang memang berbeda dari peranakan di kota-kota lain. Jadi bahasa Jawa yang dicampur dengan bahasa Hokkien, kemudian itu khas dengan cara orang Semarang itu berbahasa. Itu biasa dikenali ini orang Semarang ya, karena ketika berbicara ada akhiran i, akhiran o, seperti itu, yang kota-kota lain tidak punya bahasa yang seperti itu. Kemarin saya sempat ke Pecinan gitu ya, dan di situ ada gang macam-macam gitu. Dan mungkin bisa diceritakan tentang Pecinan di Semarang, terutama terkait dengan budaya akulturasi ya, ada peranakan gitu ya. Dan apa bedanya dengan Pecinan di Malaysia, Singapura atau kota lain di Jakarta, Indonesia? Kalau Pecinan di Semarang itu secara kesejarahan itu terbentuk karena paksaan ya. Latar belakangnya adalah pecahnya pembunuhan di Jakarta pada saat itu 1742, geger Pacinan, sehingga kemudian langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah membuat sebuah lokasi yang berbenteng. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat distrik Belanda, yaitu Kota Lama Semarang sekarang ini. Jadi sengaja dilokalisasi dengan beberapa benteng yang dijaga, sehingga tidak bisa kemana-mana, bisa diawasi dengan mudah untuk mencegah pemberontakan yang sama. Seperti itu sebenarnya. Berjalannya waktu, wilayah Pecinan ini tidak lagi dihuni oleh orang-orang Tionghoa aja, karena kemudian itu menjadi pusat perdagangan, orang-orang pribumi juga masuk untuk berdagang. Kemudian ada pasar yang sangat ramai di situ, yang berdagangnya itu justru sangat mix, sangat bercampur antara orang Tionghoanya sendiri, orang Jawa juga berdagang di situ. Jadi ini salah satu pasar yang menunjukkan keberagaman. Justru sekarang seperti itu situasinya, tidak lagi menjadi lokalisasi orang Tionghoa saja. Sudah berbaur gitu? Iya, sudah sangat berbaur. Oke, terima kasih. Kemarin kita berkunjung di salah satu kelenteng di kawasan Pecinan. Di atas atapnya itu ada dua naga nih. Ini menurut saya unik nih. Ini dia. Iya, taikaksi. Ya, saya pengen diceritakan tentang itu gitu ya. Kalau saya perhatikan warna merah, lampion, ukiran dewa-dewa, kemudian ada naga ketemu di atas atap, ada di lilin, persembahan gitu ya. Saya kok melihat ini maknanya apa ya, karena di kebudayaan Jawa sendiri, kalau kita lihat gong itu juga punya ukiran naga. Siapa tahu nanti penciptaan desain-desain saya fokus ke satu yang kecil aja, supaya punya daya ungkap untuk ada apa di balik itu gitu. Saya ini sebenarnya bukan pakar di bidang filosofi itu ya, maksudnya kelenteng itu maknanya apa, saya sendiri tidak menguasai itu sebenarnya. Cuman kalau membicarakan masalah desain, ada kesamaan naga di sini dan di sana di berbagai budaya. Justru Semarang itu memiliki sesuatu yang sangat khusus sebenarnya, yaitu wara. Jadi Semarang memilih wara ini jadi sebagai simbol kota. Jadi wara ini dulu asalnya Semarang mempunyai tradisi seminggu sebelum berpuasa ini ada pasar rakyat yang digelar di seputar Pasar Johar. Itu diselenggarakan di situ sambil berbagai mainan itu dijual. Nah, mainan yang berbentuk warak ini dijual sejak zaman nenek-nenek kita dulu. Dan itu bentuknya berkepala seperti naga dan badannya itu seperti kambing. Jadi menggambarkan akulturasi di Semarang. Jadi ada Tionghoa, ada Jawa, ada Arab. Jadi itu digambarkan dengan makhluk yang sebenarnya tidak ada, tapi kemudian diciptakan itu bentuknya itu hibrid. Nah itu kemudian diambil oleh Semarang sebagai
ikon kota Semarang yang plural. Ada patungnya di Jalan Pandanaran. Terima kasih. Selamat siang Ibu Selamat Ivon. siang, Ya, Bapak. kalau dari saya dari aspek akulturasi kulineri, yang pertama itu dalam special festival, makanan apa nih yang wajib nih, kebiasaan atau budaya orang Semarang ini bisa diceritakan nggak Bu? Terima kasih. Kalau misalnya menjelang Imlek, itu kan tradisinya adalah ada hidangan-hidangan khusus yang biasanya dimasak sendiri oleh keluarga-keluarga. Nah, karena semakin zaman modern seperti sekarang ini, keluarga Tionghoa yang mampu memasak masakan khusus untuk Imlek itu sebenarnya semakin berkurang. Karena itu memang tidak dimasak untuk setiap saat ya, jadi memang khusus, masakan khusus. Nah, akhirnya ada sekelompok pebisnis yang kemudian memikirkan peluang ini, bahwa oh tidak semua orang mampu memasaknya, akhirnya menu-menu menjelang Imlek itu kemudian dijual pada festival-festival yang pernah diadakan di Semarang, namanya Pork Festival. Jadi pada 2016 itu pernah digelar di sebuah swalayan gitu ya. Jadi memang masakan khusus ini sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat Tionghoa yang mau merayakan Imlek tapi kemudian tidak sanggup memasak sendiri atau mungkin tidak sempat, untuk memudahkan mereka seperti itu. Jadi sengaja ditulis Pork Festival itu supaya yang tidak mengonsumsi pork jangan kesasar untuk datang ke situ atau membeli gitu kan. Baik, yang kedua ini oleh-oleh. Ya, kira-kira kalau Semarang ini harus beli apa? Kan biasanya setiap daerah itu ada uniqueness-nya ya. Semarang ini apa nih yang bisa diangkat atau populer ya? Populer ya, percampuran ataupun pengaruh-pengaruh dari peranakan. Terima kasih. Iya. Ini kalau Semarang ya, orang cukup mengenal kuliner namanya lumpia. Nah, ini salah satu kuliner yang memang berasal dari akulturasi budaya Tionghoa gitu kan. Budaya dari Tiongkok masuk ke sini, kemudian diolah dengan lidah orang Jawa Semarangan di sini. Akhirnya lumpia Semarang ini rasanya manis ya, dominan manis dan gurih. Kalau ditelusuri ke akarnya di Tiongkok sana mungkin rasanya tidak semanis ini. Tapi memang ketika udah masuk ke Semarang dia akan punya cita rasa yang berbeda. Isinya rebung, bambu muda, kemudian dia kalau yang original itu dicampur dengan telur dan udang, kemudian digulung dengan kulit dari tepung seperti itu. Jadi disajikan dengan ada yang tidak digoreng, ada yang digoreng. Jadi itu cukup populer di Semarang dan itu sudah berubah dengan cita rasa khusus khas Semarang. Itu antara lain. Ya, terima kasih dari saya cukup. Ibu, saya kembalikan ke Bu Yiyik. Terima kasih Ibu Ivon. Jadi tugas kita itu sebenarnya masih panjang ya, tugas kita sebagai orang yang memperjuangkan budaya ya. Karena saya melihat masyarakat kita masih kurang paham antara tradisi dan agama. Ya, misalnya Imlek itu kan sebagai tradisi, sembahyang kuburan juga sebagai tradisi ya. Nah, kalau Imlek dianggap itu adalah budaya, jadi tetap dipertahankan. Di Semarang seperti ini juga terjadi ya, antara peranakan Tionghoa sendiri, mereka kurang memahami tradisi sendiri. Baik, saya pikir bukan hanya di Semarang saja, tapi ini ada pengaruhnya dengan agama yang dianut oleh orang Tionghoa yang pada saat ini. Ketika sudah menganut agama yang misalnya tidak membolehkan untuk ziarah kubur. Nah, kemudian orang Tionghoa memutuskan untuk kami tidak lagi meneruskan ziarah kubur ini karena secara agama mungkin sudah tidak dianjurkan lagi untuk melakukan itu. Jadi yang terjadi seperti di keluarga saya juga, istilahnya ibu saya sudah jarang sekali menziarahi makam orang tuanya, sehingga makam kakek saya di mana saja saya sudah tidak tahu sebagai cucunya itu, saking tidak pernah lagi melakukan ziarah itu. Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah tidak melakukan pelarangan atau apa, tapi itu keputusan masing-masing. Kalau mungkin yang masih menganut Konghucu masih melakukan itu, mengikuti tradisi yang ada, tapi yang mungkin yang sudah berubah agamanya sudah mengikuti
tradisi dari agamanya, seperti itu. Mungkin ada kesan pesan atau hal yang ingin disampaikan. Iya, jadi pesan saja dari perwakilan warga Peranakan di Semarang bahwa setiap identitas budaya itu sangat unik gitu kan. Jadi sangat menarik untuk saling bertukar, saling memahami, karena mungkin dari Tionghoa di beda kota itu pasti juga sudah banyak perbedaan. Jadi semakin sering berjumpa, semakin sering berkomunikasi, saya yakin akan makin mencerahkan dan membuat Indonesia ini akan semakin rekat dalam keberagamannya. Baik, terima kasih Bu Yvonne atas waktunya dan Sama-sama. demikian Terima kasih terima pada kasih. tim. Ya.